Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi meskipun agak terlambat karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan, saya kerjakan sebelum saya memberikan pengajian. Dan kita selalu berharap setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam sehari-hari saya mengajar, saya mengaji, dan saya berinteraksi dengan orang, itu banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman hidup saya. Dan ini yang selalu saya sampaikan, bahwa ternyata banyak hal yang saya dapatkan dalam pengalaman itu yang membuat saya itu semakin mengerti di mana letak kesalahan-kesalahan saya di dalam menyikapi hidup. Saya semakin tahu bahwa saya terlalu banyak bersalah. Tapi saya tidak pernah menangisi kesalahan saya atau menyesali itu semua. Justru itu akan menjadi pelajaran bagi diri saya untuk memperbaiki diri, dan tidak sedikit orang yang tidak sepakat dengan apa yang saya lakukan, dan bahkan yang mencibir, mencaci, memaki dengan cara yang masing-masing. Saya biarkan aja mereka. Tetapi juga ada beberapa yang apresiasi, dan alhamdulillah dari apresiasi mereka saya bisa semakin banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat. Termasuk di dalamnya adalah kesalahan-kesalahan saya ketika harus berkata-kata, berucap, menulis. Saya coba untuk mencermati lagi tulisan-tulisan saya tersenyum. Kenapa saya menulis dengan cara seperti ini dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan dengan seperti itu, meskipun substansinya menurut saya benar, tapi yang benar itu tidak harus dikatakan apa adanya, tapi bisa dikatakan dengan cara yang terbaik agar apa yang benar itu bisa diterima oleh banyak orang. Karena sekarang ini banyak sesuatu yang salah yang dikatakan dengan berbagai ragam cara, termasuk berkali-kali dikatakan, itu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh orang. Sekarang kan banyak kebohongan dilakukan oleh banyak orang, termasuk para intelektual dan orang-orang yang dalam tanda petik disebut, ya, saya kata. Dan apapun yang diberikan oleh orang pada diri kita itu jangan membuat kita sombong. Sebutan ustaz, sebutan kiai, sebutan apapun lah, jangan membuat kita sombong. Demikian juga ketika dicela orang, gak usah lah kita rendah diri ketika dicela orang. Kita itu punya kepribadian masing-masing dan punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Tapi kita juga punya kekurangan yang sangat banyak dibandingkan banyak orang. Dan kita perlu selalu berbenah diri. Dan itulah yang selalu saya katakan pada siapapun. Semakin banyak saya belajar, saya semakin banyak bahwa saya itu tidak mengerti apa-apa. Belajar mengerti apapun, membaca buku, membaca artikel, membaca tulisan apapun, dan bahkan berdialog dengan siapapun, mendengarkan pengajian, dan bahkan ketika saya memberikan pengajian, saya semakin sadar bahwa saya ini tidak banyak tahu tentang sesuatu yang membuat saya harus banyak belajar, termasuk belajar untuk menimba dari pengalaman hidup saya. Bersolek, ya, di dalam istilah agama disebut dengan tabarruj. Jadi ada satu hal yang sering dikritisi oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya lebih ingin melihat bagaimana ibu-ibu melihat persoalan tabarruj ini. Tabarruj itu kata ibu-ibu yang menjadi jamaah pengajian.
saya itu sudah menjadi satu hal yang lazim gitu. Padahal itu sesuatu yang tidak baik. Mereka mengatakan begini, seringkali kita temukan wanita-wanita yang selalu ingin tampil menarik, khususnya pada saat berada di luar rumah, di tengah keramaian, ya, termasuk di dalam acara kondangan, walimatul urus, dan acara apapun. Para wanita itu biasanya akan memakai aksesori tertentu, bahkan memakai wangian yang selalu mencolok sebagai perhiasan ketika mau keluar ke ruang publik. Nah, sebenarnya apa tabarruj itu? Mari kita pelajari lebih mendalam. Meskipun ya, dalam banyak hal saya tidak ingin berbicara terlalu teoritis, karena dalam hal ini teori-teorinya banyak sekali. Saya ingin mengatakan begini, banyak orang yang ingin terutama ketika hadir di ruang publik, dan inilah yang menjadikan laki-laki itu sulit untuk menahan syahwatnya jika melihat wanita dengan penampilan-penampilan seperti itu, bersolek dengan berlebihan dan bergaya dengan gaya-gaya yang memang menarik para laki-laki untuk melihat dan mencermati. Nah, berdandan atau bersolek untuk menampilkan diri dan punya keinginan distribusi itu yang seringkali disebut oleh orang dengan istilah tabarruj. Seperti kebiasaan memakai pakaian yang mewah, memakai parfum secara berlebihan, yang di saat ini memang bisa kita lihat. Dan kebiasaan tabarruj itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Para wanita itu memang ditakdirkan pandai menghias dirinya sebenarnya mungkin, dan mereka lakukan untuk apa? Untuk dapat perhatian dari siapapun yang memang diinginkan oleh wanita itu, untuk memberi perhatian pada dirinya, termasuk pada lawan jenis. Dan ini tidak hanya berlaku pada remaja, pada anak muda, orang tua juga bisa begitu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, banyak orang tua itu memakai perhiasan berlebihan. Dan mereka memakai perhiasan itu bukan sekedar memakai, tapi untuk menunjukkan dirinya menjadi sosok yang luar biasa dan pantas menjadi perhatian dari banyak orang. Nah, saya pernah mencoba untuk mencermati itu. Apa sih konsep tabarruj itu sebenarnya? Di dalam kitab tafsirnya misalnya Al-Qurtubi mengatakan, tabarruj itu artinya at-takasyuf, menyingkap, wadduhuru lil uyun, dan menampakkan diri sehingga terlihat oleh pandangan mata. Kemudian dikatakan wa minhu burujun musayyadah, ada yang namanya burj musayyadah, benteng tinggi yang kokoh. Ada kata-kata wa burujus samai wal aswar, seperti bintang di langit yang tidak pernah terhalang apapun yang ada di bawahnya yang bisa menutupinya. Dan ketika kita membaca misalnya pada surat Al-Ahzab, misalnya pada ayat 33, itu ada kata-kata waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, dan seperti tabarruj orang-orang jahiliyah yang dulu. Ini sesuatu yang menjadi teguran dari Allah untuk orang-orang yang suka menampakkan diri, menampilkan diri, bersolek di hadapan banyak orang. Nah, kata para ulama, ayat ini itu isinya adalah larangan. Jangan sampai kalian itu sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wangi-wangian yang berlebihan sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dulu. Dan mereka tidak memiliki pengetahuan agama serta punya iman yang kokoh. Nah, semua itu disampaikan oleh Allah dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita itu sendiri, dan sebab-sebabnya itu bisa terjadi karena wanita tidak menjaga diri. Oleh karena itu
sebaiknya memang kita harus menjaga diri, jangan sampai kita itu berhias diri yang ketika kita berhias itu bisa menarik perhatian orang, dan perhatian itu cenderung bisa berbuah pada sesuatu yang negatif. Kalau saya ditanya berhias boleh lah bu, ya boleh aja, tapi sekedarnya aja, sewajarnya aja. Kalau berhias itu ya empan papan lah, proporsional, di mana dan kapan pun kita berhias boleh saja berhias. Makanya berhias itu boleh dimanapun dan kapanpun, tetapi jangan berlebihan, karena ketika orang itu berhias secara berlebihan itu cenderung akan berdampak buruk bagi dirinya dan banyak orang lain. Dan kita harus bisa membedakan antara tabarruj dan berhias biasa. Berhias itu dibolehkan ya, itu pada awalnya, untuk itu kemudian banyak orang yang memberikan rambu-rambu bagi ibu dan para wanita. Mestinya harus sadar bahwa jangan pernah menambahkan kecantikan kita, keindahan tubuh kita pada orang yang bukan mahram kita, utamanya laki-laki, yang bisa berdampak buruk, termasuk berpakaian dan perhiasan yang bisa menarik orang yang pada saatnya akan bisa berbuat sesuatu yang tidak buruk, tidak baik. Termasuk ketika orang berlenggak-lenggok, saya pernah ditanya oleh orang, boleh nggak orang menari, boleh nggak orang itu tampil dengan pakaian dengan asumsi dia ingin menampilkan pakaian-pakaian itu dalam apa saja lah, show-show yang dia lakukan ya. Kalau sekedar untuk menampilkan pakaian supaya menarik orang, yang monggo lah. Tapi kalau sudah berlenggak-lenggok, ini persoalan. Menari sebagai sebuah karya seni itu mungkin orang akan bisa maklumi, tapi menari di hadapan banyak laki-laki pada seorang wanita yang menarik hati laki-laki itu, kira-kira bisa tidak berdampak buruk? Fashion show misalnya itu, untuk apa fashion show itu dengan menampilkan para wanita dengan berlenggak-lenggok yang bisa membuat para laki-laki itu tertarik dengan ketertarikan yang berlebihan, dan pada saatnya akan bisa menumbuhkan sesuatu yang tidak baik. Nah, sekali lagi, peringatan para ulama pada wanita itu bukan demi kepentingan para ulama itu, tapi juga kepentingan para wanita dan orang-orang yang terdampak dari perilaku wanita yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Di zaman sekarang ini banyak hal yang bisa kita lihat, bahwa para wanita itu cenderung ingin menampakkan keindahan tubuhnya dan betapa menariknya dirinya di hadapan banyak orang, dan kemudian dari tampilan itu bisa saja memberikan dampak negatif pada banyak orang. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya. Ada wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Itu bukan berarti telanjang, tapi punya pakaian yang terlalu ketat, terlalu tipis. Dan disinilah kemudian Rasulullah memberikan peringatan. Memberi peringatan yang luar biasa. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti berpakaian, betul-betul pakaian, tapi seakan-akan telanjang. Pakaian terlalu tipis, terlalu sempit, bahkan tampil lenggak-lenggok. Ini oleh Rasulullah dicela. Maka dikatakan tidak akan pernah masuk surga, dan bahkan tidak akan bau surga pun tercium oleh dirinya. Tidak akan mencium bau surga. Ini kan peringatan keras. Dan peringatan keras itu bukan untuk Rasulullah, tapi untuk wanita. Bahwa wanita itu mendapatkan nikmat Allah berupa sesuatu yang indah, ya. Tapi untuk disyukuri, bukan untuk ditampilkan yang membuat orang itu bisa terkesima dengan tampilan itu. Wanita
dalam rangka untuk tidak mengundang fitnah atau dosa bagi si pemakainya atau orang yang melihatnya. Sebab ketika orang punya cara berpakaian yang baik, insya Allah itu akan berdampak baik bagi dirinya dan orang lain. Para wanita yang punya pakaian sopan, berlaku sopan, bisa menyelaraskan dirinya ketika bertampil di hadapan banyak orang, itu kan dampak positifnya akan kembali pada dirinya, di samping banyak orang yang terdampak positif oleh cara mereka berpakaian. Sementara kalau kita melihat pakaian-pakaian perempuan yang sedemikian rupa menampilkan tubuhnya, apalagi dengan lenggak-lenggoknya, itu berpeluang untuk memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain. Sekarang kan banyak orang yang ingin memperlihatkan keelokan tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang tipis dan ketat, kemudian berlenggak-lenggok di depan umum, sehingga mengundang hasrat laki-laki untuk melihatnya dan mencermatinya, dan dampak buruknya itu bisa kita perkirakan. Dan inilah yang dinyatakan Allah dengan kata-kata waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Tetap tinggallah di rumah-rumahmu dan jangan berhias dan bertingkah seperti orang jahiliyah. Ini peringatan. Allah itu berfirman dalam rangka untuk memelihara diri kita. Jangan melakukan sesuatu yang bisa berdampak buruk. Dan untuk menghindari berdampak buruk itu, Islam mengatur bagaimana cara kita berpakaian. Silakan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang pada saat dipakai itu akan bisa memberikan dampak positif bagi diri kita dan orang lain. Ketika kita bicara tentang penutup rambut, penutup kepala, dan penutup dada bagi wanita, itu sebenarnya bicara tentang sesuatu yang bisa indah ketika ditampakkan kepada orang lain, tapi kenanya indah, tapi menarik untuk membangkitkan syahwat. Sehingga bagaimana leher dan dada itu supaya ditutup oleh para wanita, itu bukan untuk siapa dada dan leher itu ditampakkan, tapi untuk dirinya, supaya dirinya terdampak baik dari tindakan itu. Dan sabda Rasulullah yang dinyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Hurairah itu, apalagi kemudian bisa kita maknai sebagai peringatan dari Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun mahum siyatun ka'atna bil baqari yadribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna asnibatil buhtil ma'ilati la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada. Ini kan peringatan. Rasulullah mengatakan ada dua orang, dua kelompok, dua komunitas penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, kata Rasulullah. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul orang. Ini metafor untuk orang yang memang punya sesuatu yang bisa memberikan dampak negatif pada orang. Seperti misalnya sekarang tidak hanya cambuk, tetapi pentungan yang diperlukan untuk mencederai orang. Itu kan mendolimi orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi sama juga dengan terlanjang, karena pakaiannya terlalu tipis, terlalu minim, atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang bisa merangsang kaum pria karena sebagian auratnya terbuka, yang berjalan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka misalnya ditata sedemikian rupa yang sangat menarik seperti puruk unta. Wanita itu dikatakan Rasulullah tidak bisa masuk surga, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini. Artinya apa? Peluang untuk mencium bau surga itu banyak sekali. Tapi bagi wanita yang menampilkan dirinya seperti itu, terlenggak-lenggok dengan pakaian-pakaian yang menarik perhatian laki-laki dan bisa menimbulkan syahwat, itu akan terhalang untuk masuk surga. Nah sekarang bahkan katanya maraknya pornografi dan pornografi itu tidak terlepas dari model pakaian yang dipakai. Dan tanpa disadari, pakaian-pakaian yang tampak erotis sangat berpeluang sebagai sumber tindakan asusila, tindakan pelecehan sosial, pemerkosaan dan sebagainya. Meskipun ini bukan satu-satunya sebab,
Orang bisa saja berpikir dan mencermati apa sebab-sebab yang melahirkan tindakan pelecehan seksual itu bukan hanya karena pakaian, tapi juga cara berpikir, cara bersikap, dan cara bergaul mereka yang memang bisa menumbuhkan sesuatu yang tidak baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran dan hadis tentang bagaimana kita syarjur pakaian, ini sebenarnya adalah tuntunan Allah dan Rasulnya untuk menuntun kita agar kita itu mendapatkan dampak positif dari perilaku kita, dan orang lain pun bisa terdampak positif dari perilaku kita, termasuk cara kita berpakaian. Dan kenapa perempuan itu kemudian diarah, bukan berarti Rasulullah membenci perempuan, bahkan mencintai perempuan. Maka ketika Rasulullah mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar, ya, putrinya Abu Bakar, dia mengatakan perempuan yang telah mengalami haid pertama itu tidak pantas melihatkan bagian tubuh kecuali ini dan ini, sambil menunjuk muka dan telapak tangan. Ini satu peringatan dari Rasulullah. Muka dan telapak tangan itu bisa menampilkan sesuatu yang buruk yang ditampakkan oleh wanita pada laki-laki, sehingga kata yang biasa tampak di dalam sabda Rasulullah ini sebenarnya memberikan satu arti bahwa apa yang bisa menarik perhatian laki-laki coba dijaga dengan baik-baik, supaya laki-laki terjaga dan Anda terjaga. Dan pada saat semua itu punya ingin untuk menjaga diri, insya Allah laki-laki dan perempuan itu akan sama-sama selamat. Jangan hanya melarang wanita untuk menampakkan aurat dan berlenggak-lenggok, tetapi juga laranglah para laki-laki untuk membiarkan pandangannya melihat wanita yang berlenggak-lenggok dan berpakaian yang menarik hati. Jadi qadul basar itu juga harus dilakukan. Bagaimana laki-laki juga harus menjaga pandangannya, sehingga banyak contoh dari para sahabat yang mencoba untuk bersikap hati-hati ketika melihat wanita yang menarik hati, sambil kemudian beristighfar karena merasa berdosa dengan melihat sesuatu yang menarik perhatian dan bisa menimbulkan syahwat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mengatakan, mari kita santun di dalam berpakaian untuk bisa menimbulkan sesuatu yang baik pada diri kita dan banyak orang. Dan ketika orang sudah santun berpakaian, jaga perilaku kita supaya kesantunan kita di dalam berpakaian juga memunculkan akhlakul karimah. Tidak hanya bagi wanita, tetapi juga bagi para laki-laki. Kesantunan para wanita dalam berpakaian itu juga harus diimbangi oleh laki-laki, supaya laki-laki tidak membiarkan pandangannya itu kemana-mana, sehingga ketika wanita sudah santun dalam berpakaian, laki-laki pun harus santun juga berbuat sesuatu. Pada saat ketika semuanya mau menjaga diri, insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan ini yang saya coba untuk saya latih di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus berhati-hati untuk melakukan tindakan apapun, tidak berinteraksi dengan siapapun, dan harapan mudah-mudahan semuanya itu akan bisa baik-baik saja dan melahirkan kemanfaatan yang bisa kita rasakan bersama. Jadilah orang yang selalu ingin berbuat sesuatu yang mulia, jadilah orang yang selalu ingin melakukan sesuatu yang bermaslahat. Jaga dari tindakan kita yang cenderung mendolimi diri dan mendolimi orang lain, dan bersikap adilah pada siapapun agar kita itu terdekat kepada Allah. Dengan kedekatan kita kepada insya Allah akan menjaga kita, dan keterjagaan kita di dalam hidup kita oleh Allah itu insya Allah akan melahirkan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Ini yang selalu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.